Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Anggi Jessica Soisa. Di kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem ekresi. Sistem ekresi, sistem organ yang berfungsi untuk mengeluarkan zat-zat sisa metabolisme. Nah, kalau kita bandingkan dua sistem pengolahan lainnya, kalau sekresi itu adalah pengeluaran zat-zat yang masih dibutuhkan tubuh. Contohnya enzim, hormon, dan juga air liur. Kalau defekasi adalah pengeluaran zat-zat sisa pencernaan makanan atau dalam bentuk feses. Dibuang air besar bukanlah ekresi ya teman-teman. Jadi apa-apa saja organ-organ ekresi. Jadi organ-organ ekresi hanya ada 4, yaitu ginjal, kulit, paru-paru, dan juga hati. Jadi yuk kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, ginjal. Kita memiliki sepasang ginjal di rongga perut di bagian pinggang. Fungsi untuk menjaga tekanan osmosis, menjaga pH darah, serta menghasilkan urin. Ginjal memiliki bagian seperti korteks, kemudian medula atau sumsum ginjal, dan rongga pelvis penalis untuk mengumpulkan urin, dan keluar dari ginjal ada saluran yang dinamakan ureter. Selanjutnya, sistem organ ekresi adalah kulit. Kulit berupa lapisan terluar dalam tubuh kita yang terdiri dari 3 lapisan, yaitu epidermis, dermis, hipodermis, dan subkutan. Yuk kita bahas dari epidermis. Lapisan terluar kulit ini terbagi menjadi 2, yaitu lapisan tanduk dan lapisan malpighi. Lapisan tanduk adalah lapisan terluar yang tersusun atas sel-sel kulit mati yang selalu mengelupas, sementara lapisan malpighi adalah lapisan yang terdiri dari sel-sel yang selalu membelah dari sel-sel berpigmen. Berikutnya lapisan dermis yang terdiri dari kelenjar keringat yang fungsinya adalah menghasilkan keringat. Kemudian ada kelenjar minyak yang menghasilkan minyak untuk melembabkan rambut. Kemudian ada lagi pembuluh darah yang menyalurkan darah ke semua sel-sel saraf. Ujung-ujung saraf yang berfungsi untuk menerima rangsang. Sistem ekresi terdapat di lapisan dermis ya teman-teman. Selanjutnya lapisan kulit terbawah adalah hipodermis atau sukutan. Di lapisan ini terdapat jaringan lemak atau adiposa yang berfungsi untuk menjaga tubuh tetap hangat serta berfungsi untuk menyimpan makanan. Jadi, ketika kita sedang kedinginan, lemak yang ada di lapisan kulit ini yang akan menjaga tubuh tetap hangat. Fungsi kulit dalam ekresi adalah mengeluarkan keringat. Keringat sendiri berisi garam-garam dan urea dan air. Selain itu, untuk ekresi pengeluaran keringat juga menjaga suhu tubuh loh. Jadi ketika suhu tubuh kita meningkat, pembuluh darah akan melebar dan menghantarkan panas ke kelenjar keringat, sehingga kelenjar keringat mengeluarkan keringat melalui pori-pori kulit. Keringat yang keluar tersebut akan berfungsi untuk menurunkan suhu tubuh, selain juga untuk mengeluarkan zat-zat sisa metabolisme. Selanjutnya lapisan kulit terbawah adalah hipodermis atau subkutan. Di lapisan ini terdapat jaringan lemak atau adiposa yang berfungsi untuk menjaga tubuh tetap hangat serta berfungsi untuk menyimpan makanan. Jadi ketika kita sedang kedinginan, lemak yang ada di lapisan kulit ini yang akan menjaga tubuh tetap hangat. Fungsi kulit dalam ekresi adalah mengeluarkan keringat. Keringat sendiri berisi garam-garam dan urea dan air. Selain itu untuk ekresi pengeluaran. Berfungsi keringat juga menjaga suhu tubuh loh. Jadi ketika suhu tubuh kita meningkat, pembuluh darah akan melebar dan menghantarkan panas ke kelenjar keringat, sehingga kelenjar keringat mengeluarkan keringat melalui pori-pori kulit. Keringat yang keluar tersebut akan berfungsi untuk menurunkan suhu tubuh. Selain itu juga untuk mengeluarkan zat-zat sisa
metabolisme. Selanjutnya alat ekskresi yaitu paru-paru. Paru-paru yang kita ketahui bersama adalah alat respirasi atau alat untuk bernafas ya teman-teman. Terdapat pada rongga dada. Sepasang fungsinya adalah untuk menghirup oksigen. Oksigen itu kita butuhkan untuk menghasilkan energi. Selain menghasilkan energi, ternyata paru-paru juga melepaskan zat-zat sisa yaitu karbon dioksida, uap air, serta energi-energi yang akan digunakan untuk kita beraktivitas. Sementara oksigen dioksida dan uap air dikeluarkan oleh paru-paru. Organ ekskresi yang terakhir adalah hati. Hati adalah kelenjar terbesar dalam tubuh kita yang memiliki banyak fungsi seperti menawarkan racun, merombak sel-sel darah merah, merombak protein, menyimpan gula dalam bentuk glukogen, dan berubah provitamin A menjadi vitamin A. Tetapi yang menjadi fungsi ekskresi dari hati adalah merombak sel darah merah tua dan merombak protein-protein yang berlebih. Sel darah merah yang merombak itu akan melepaskan hemoglobin. Lalu hemoglobin dipecahkan bilirubin. Bilirubin sendiri akan pecah lagi menjadi urobilin dan seterkobilin. Keduanya merupakan pigmen pewarna. Kalau urobilin adalah pewarna urin, sedangkan seterkobilin adalah pewarna feses. Sehingga apapun makanan kita, urin kita akan tetap berwarna kuning dan feses selalu berwarna kuning kecoklatan. Kemudian protein-protein berlebih dalam tubuh kita akan terurai oleh hati membentuk urea. Urea itu akan disalurkan ke ginjal dan kulit untuk buang bersama urin dan keringat. Nah, itu tadi fungsi-fungsi ekskresi pada organ-organ hati. Gangguan sistem ekskresi adalah yang pertama batu ginjal, yaitu tumpukan kalsium yang mengeras di medula ginjal, kemudian nefritis yang merupakan peradangan pada nefron akibat infeksi bakteri pada Streptococcus, dan ada juga albuminuria di mana urin mengandung protein akibat kerusakan glomerulus filtrasi terganggu, poliuria, kekurangan hormon ADH sehingga urin jadi sangat banyak, dan hematuria yang menyebabkan urin mengandung sel-sel darah. Orang-orang yang mengalami gagal ginjal biasanya harus melakukan hemodialisasi atau cuci darah. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian.